Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Dan beliau meletakkan air itu lalu langsung merangkul Nabi SAW dan tersanjung karena tiba-tiba mendapati Nabi bersama dengan dua orang sahabat itu. Ya, tersanjung Abu Haytham. Datang Nabi di waktu yang tidak biasa. Ya, kita sekarang kadang tidak sanggup lagi kalau jumpa. Kalau ini juga perlu menjadi perhatian kita. Kita dalam hidup kadang datang tamu tidak pada masa yang kita kehendaki. Apa yang kita lakukan? Ya. Tamu datang tanpa kasih tahu. Sedangkan kita sedang ada agenda sendiri. Apa yang akan kita lakukan? Muliakanlah tamu. Ya, muliakan. Tidak ada salah orang datang karena ada kebutuhan dengan kita di waktu yang kadang tidak kita kehendaki atau tidak dikasih tahu. Itu bukan kesalahan. Kalaupun hari ini kita sudah punya HP, sudah ini semua, orang datang ke rumah tidak kasih tahu, itu sah saja. Jangan dipikir bahwa apakah menaikkan hana lebih cair. Ya, enggak boleh. Sah saja orang datang kapan, karena dia kebutuhannya, dia untuk menjumpai kita, sah saja datang. Namun kalaupun kita merasa bahwa kita ada kebutuhan lain yang kita tidak bisa berlama-lama, tetap muliakan, terima kedatangannya itu, kita terima, senyumlah walaupun kita tidak bisa berlama-lama, kita minta maaf. Tapi jangan menampakkan kedatangan dia sebuah kesalahan, tidak boleh. Makanya Nabi sampaikan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan tamu. Muliakan. Ya. Jadi walaupun berubah masa kita, jangan merasa bahwa kalau orang datang ke rumah itu tanpa kasih tahu itu kesalahan. Jangan. Ya, muliakan tetap. Walaupun hanya sejenak mampu kita memuliakannya. Ya, atau bahkan kita buat jadwal yang lain, kita akan ke rumahnya, mungkin nanti saya jumpai khusus ya. Karena kagejak rumah utanyo, karena tidak mendapatkan apa yang dia harapkan, mungkin saya akan datang ke rumah nanti. Ya, kita berikan sebuah kemuliaan begitu. Ya. Setelah itu, summantalaqa bihim ila hadiqatihi, fabasata lahum bisatan, summantalaqa ila nakhlah, faja'a biqinwin fawada'ah. Kemudian Abu Haytham mengajak Nabi dan dua sahabat untuk pergi ke kebun kurmanya, ya, ke kebun kurma beliau. Jadi beliau ajak pergi ke kebun kurma dan dibentangkan tikar untuk diduduki oleh Nabi dan sahabat, dan beliau pun kemudian mengambil satu tandan kurma dan meletakkan tandan kurma itu di depan Nabi dan sahabat itu. Ya. Jadi paham beliau, ya, bahwa ini perlu makan-makan. Jadi kalau datang ke rumah, ya, masalah makan-makannya belum menyawate luhu ke mana? Ya, wate masa-masa makan itu jangan tanya kalebu. Orang datang ke rumah, kalau kita sanggup memuliakannya, bedanya kalebu. Pecit, yang na beduk baju untuk urusan. Ya. Memuliakan tamu itu begitu, ya. Jangan tanya dulu. Tapi kita punya, hidangkan. Tidak punya, ya enggak usah ditanya. Lebih parah long tu, kaguo, wate kaguo, mending baju. Wate kaguo, pegah, nyampi mending loh pegah, ya. Ya. Sebaiknya makan dulu. Itu ketika sudah keluar rumah. Ya. Memuliakan tamu bukan demikian. Tapi apa yang kita miliki, ya, apa yang boleh kita hidangkan, ya, baik di dalam, nggak ada di rumah, berarti ajak di luar rumah, tidak ada masalah. Abu Haytham mengajak Nabi bukan di rumah, tapi di luar rumah yang tersedia. Apa? Ya, lampu, jauh lampu, baju, tak baju lampu yang nah. Apa yang ada? Ya, kurma, kebun kurma beliau. Nah. Kemudian apa kata Nabi? Afala tanaqaita lana min rutabih. Apakah engkau tidak memilih saja, ya, mana daripada buah kurma yang sudah matang, rutab, ya? Apakah han pilih ke kamu, bah kamu baju yang dipilih di dalam? Ya. Abu Haytham sangat piawi, paham buah kurma satu tandan itu kan ada yang masih keras, ada yang sudah lembek dia, ya.
Ada secara warna juga bermacam-macam. Nabi mengatakan bahwa sini pilih lidona, coba pilih yang enak-enak saja kami makan, ya. Karena beliau ahli, ya. Toh yang mangan, ya. Buah kurma rutop itu buah kurma yang masak di tandannya, itu enak sekali, ya. Lembek dia, bahkan bisa terkupas kulitnya, sekali pencet langsung keluar, langsung lepas daripada kulitnya. Kalau kita jus, ya, kita jus itu lebih enak daripada jus pukat, ya, karena dia ada manisnya di dalam. Kalau kami biasanya di Mesir buat jus, kami blender itu, ya, yang pokoknya lemak mabuk makan, ya, mangai kali, ya. Jadi disuruh oleh Nabi untuk memilih, biar Nabi makan yang enak-enak itu, ya. Faqala Abu Haisam, ya Rasulullah, inni aradtu an takhtaru atau takhayyaru min rutabi wa busrihi. Ya Rasulullah, aku ingin biarlah engkau memilih dan mengambil sendiri mana yang engkau suka daripada buah-buah rutop ini, ya. Jadi kalian hangatin, ya. Diserahkan kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau pilih dengan sahabatmu mana yang engkau suka, pilihlah. Ini diantara memuliakan tamu, kita jangan mendikte harus makan apa, tapi biarkan tamu sendiri yang memilih daripada hidangan kita bisa makan apa. Kadang menurut kita enak, tapi menurut orang tidak enak. Ketika kita sudah menyuruh, ya, memilih, mengkhususkan, tamunya jadi tidak enak. Datang waceh, oh ini harus kena, nih harus makan apa? Gulai kambing. Oke lah. Ternyata dia nggak bisa kena gulai kambing. Ya, enggak hana mangai ngadanya onder. Ya. Begitu juga mungkin, ya, gulai pli, kuah pli. Ya, mungkin dia tidak suka sama kuah pli. Ya. Jadi biarkan tamu itu untuk bebas memilih yang dia suka, pilih, makan, ya. Pajuhnya, ya. Puyangna. Ya, benar. Itu juga diantara adab kita bertamu, ya. Kita dengan tamu, ya. Fa'akalu wa syaribu min dzalikal ma. Maka Nabi pun makan dan minum daripada buah kurma itu dan juga dari air yang dingin yang sudah dijernihkan, diambil oleh Abu Haitham. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah Nabi makan dan minum, ya, lalu Rasulullah bersabda apa? Hadza walladzi nafsi biyadihi minan na'im alladzi tus'aluna anhu yaumal qiyamah. Kata Nabi, ini adalah daripada nikmat yang kalian nanti akan ditanyakan oleh Allah hari kiamat. Ya, setelah makan minum itu, setelah makan apa? Makan buah kurma dan sudah minum air yang jernih. Kata Nabi bahwa ini nikmat di antara nikmat yang akan ditanyakan oleh Allah nanti padamu hari kiamat. Apa itu? Dhillun baridun wa rutabun thayyibun wa ma'un baridun, kata Nabi. Apa saja nikmat yang dirasakan pada saat itu oleh Nabi bersama dengan sahabat? Ya. Dhillun baridun, naungan yang dingin. Atau bahasa orang Aceh, tempat merelui yang lepi, ya. Ya. Ketika terik matahari yang sangat panas, suasananya dapat naungan di bawah pohon kurma yang dingin. Itu nikmat, kata Nabi. Itu masuk di antara nikmat yang kalian akan ditanyakan, tempat naungan. Ya, naungan itu sendiri nikmat yang akan ditanyakan. Kemudian kata Nabi apalagi warutabun thayyibun, buah kurma yang fresh. Ya. Langsung dari pokoknya, makan langsung, lezat, enak, akan ditanyakan, itu nikmat. Ya. Apalagi wama'un baridun, air yang sejuk. Di saat sedang suasana panas, minum air dingin, kiban mangannya. Ya. Itu nikmat yang akan ditanyakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita orang Aceh, ya, Dhillun baridun yaitu tempat merelui yang dirui, ya. Tempat merelui dirui loh. Artinya bahwa anginnya sepoi-sepoi, dirui, ya. Nah, itu biasanya di bawah pohon apa? Tengah-tengah siang itu kalau di kampung. Pohon apa biasa yang lepi yang mangan? Basan dengar pada Aceh, ya.
baasan. Bahasa awak belah deh dengan terbesi, ya. Terbesi itu, pohon terbesi itu adalah di bawahnya dingin memang. Ya, tengah hari kita di bawahnya mesti dingin. Kenapa? Karena terbesi ini dia punya akar yang sangat banyak dan kuat, yang banyak menyedot air. Dia paling banyak menyedot air, ya. Dan di bawahnya itu ada air. Kalau dibuat sumur itu akan berair di situ. Dia paling kuat menyedot air, dan di akarnya itu bisa untuk nyempurlah bangunan-bangunan menyenang, ya. Akar daripada terbesi itu, karena kuat akarnya menyedot air paling banyak, dan suasananya pun gara-gara itulah suasananya dingin di tempat dia, di bawah pohon itu, ya. Subhanallah. Jadi Allah jadikan memang di antara pohon-pohon itu untuk menjadi penyejuk bagi manusia, ya. Terutama ban kananya kok, ya, tebang. Salah kita, ya. Itu adalah bagian daripada kenikmatan hidup di dunia, hidup di bawah pohon-pohon. Jadi tanya dalam ketika dunia sekarang sudah terasa begitu panas, memang betul dunia semakin hari semakin panas, ya. Semakin kita harus membiasakan memperbanyak hidup di bawah pohon-pohon untuk menetralkan hidup, ya. Bukannya asalkan halaman perledah beluah, nak pohon-pohon yang kau dip kadang 20 tu 50 tu jak tebang laju. Hati-hati, jangan mudah menebang pohon yang sudah lama hidup. Itu di antara sistem alam yang terbentuk yang kita harus memiliki itu untuk kenyamanan hidup. Kalau di Swiss itu pohon sudah 30 tahun, untuk nebangnya itu harus buat survei dulu. Harus buat istifta, minta pendapat daripada warga kota Banda Aceh. Ada satu pohon yang sudah besar, yang sudah 30 tahun umurnya, mau dipotong oleh pemerintah kota, minta izin dulu sama warga. Tak izin, semua buat pooling dulu. Kalau warganya memperbolehkan, oke. Warganya tidak memperbolehkan, tidak boleh potong. Karena itu hak warga untuk mereka merasakan sejuk di kotanya, mendapatkan pemandangan yang hijau di kotanya. Nah, mudah-mudahan yang metin tokoh juga bangala anjir. Ya, itu di antara sistem kota, hak daripada warga kota mendapatkan naungan yang hijau-hijau. Nah, negara bagok kibai jaga, abang tanya koh ju, panina nyo ka kenang je nama. Ya. Padahal salah tanya bangunan lah apa ga ibneh je. Ya. Nah, jadi kita lihat dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bentuk daripada tarbiyah Rasulullah. Ketika merasakan suatu nikmat, Nabi ingatkan nikmat itu, ya. Ini kalian akan ditanyakan nanti hari kiamat. Yang sudah dimakan ini apa? Bayangkan sekarang kita pergi tempat kenduri, berapa macam kita makan itu, ya. Ini Nabi katakan, ya, Nabi hanya makan buah kurma, satu macam makanan. Ini ditanyakan hari kiamat nanti. Maka bayangkan kita orang Aceh ini pergi maulid ataupun pergi makan siang, kauri. Ya, buffet itu ada berapa macam, ya, kita makan. 5 macam, 7 macam. Tus'aluna 'anin na'im, akan ditanyakan tentang ditanyakan tentang apa? Kuah belangang, ditanyakan tentang apa? Kan Nabi tadi sebutkan, ini nikmat yang akan ditanyakan sama kalian, kata Nabi. Apa? Tempat bernaung, air yang dingin, kemudian buah kurma yang fresh. Itu yang dinikmati saat itu, kan? Bayangkan orang Aceh pergi kenduri berapa macam, kerupuk muli yang lo, maka pehdah pegah buat. Ini nikmat akan ditanyakan. Jadi dari pojok kauri Aceh tak pegah. Ini nikmat akan ditanyakan oleh Allah. Apa? Bu putih, kuah belangang, pelau, udang temeh. Ya, yang sampai cik kata perkirakannya antara opsi-opsi yang tabena, ya. Udang temeh, ya. Kemudian rendang, ya, kerupuk muliang, ya. Kemudian pelom, ya hana sayur pokoknya, sayur hana aja. Ada-adanya yang pen mendung ukuran, ya, ukuran atau urat mendung, ya. Ya. Jadi tus'alun, itu semua akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat. Dari mana engkau dapatkan dan bagaimana engkau manfaatkan, engkau makan, kita ambil. Jadi nikmat Allah itu ditanya dari mana nanti diambil itu. Dari mana? Dikasih oleh orang, dipersilakan, atau engkau ambil dengan menipu dan yang lain, na'udzubillah. Begitu juga kita merasakan saat panas sekarang, ya.
kita tinggal di AC, dalam AC seperti ini nih. Ini masjid ini sudah sangat luar biasa indah ya. Ada AC lagi, dingin. Sekarang dingin itu bukan di masjid saja, di rumah kita juga ada AC kadang. Ingat itu. Tus'aluna 'anin na'im, tidur dalam AC, ada AC di rumah kita, ataupun tak ada AC pun, kipas angin pun, yang gara-gara dengan kipas angin itu kita tidur malam, buka baju yang mufeh-feh dengar tu ya. Mangat le dengar tu. Tus'aluna 'anin na'im, itu nikmat yang akan ditanyakan loh pada hari kiamat oleh Allah. Jadi tidak ada hal nikmat dalam dunia yang kita dapatkan kalau Allah tidak, pasti Allah akan tanyakan. Itu orang mukmin seperti itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dalam setiap kenikmatan yang dia rasakan, Nabi ingatkan, ditanya oleh Allah. Ditanya apaan? Dari mana nikmat ini dapat? Ya. Dari hasil apa? Hasil yang halalkah atau dari hasil yang haram? Ditanyakan pada hari kiamat. Lalu setelah itu bagaimana kita memanfaatkan dan menghabiskan nikmat itu? Ditanyakan oleh Allah, saudara yang dimuliakan Allah. Maka jaga selalu nikmat Allah yang sampai kepada kita, mestilah dari cara yang halal. Ya, dan kemudian pakailah dengan cara yang baik, yang benar dan bijak, sesuai dengan tuntunan dalam agama kita. Bijak pak kauri, kemudian katanya boh tinggal pajuh tikan kubah tikan. Itu salah mengambil nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kira-kira habis pajuh baik temak le. Ya, saya merasakan dan melihat itu. Dari kenduri banyak yang kadang terbuang. Ya, kubah long peduk pingan joinan ya, makanan le. Tidak cocok orang Islam seperti itu. Habis makanlah yang habis kita makan. Lebih baik hantep tanyo bo daripada tabuh lebih. Ya. Lebih menjaga muruah kita, yang kita makan habis sedikit hana habis trolong ya, daripada kita taruh banyak tapi tidak habis kita makan. Tak cocok orang muslim seperti itu. Makan yang sesuai, yang habis itu nikmat Allah di depan kita. Walaupun kau rigau bukan budanya, nikmat Allah lebih nikmat lom gara-gara kau rigau ke mana? Kenya mana? Lebih nikmat lagi kan? Maka pakailah nikmat dengan cara yang benar. Lalu setelah itu apa terjadi? Fantalaqa Abu Haisam liyasna'a lahum ta'ama. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tadhbahanna dzata darrin fadhabaha lahum anaqan aw jadiyan. Fa'atahum biha fa'akalu. Kemudian Abu Haisam pulang ke rumah untuk membuat makanan khusus lagi untuk Nabi dan sahabat. Rumah Nabi cerita loh ya. Abu Haisam pulang buat makanan khusus lagi untuk Nabi. Lalu kata Nabi apa? Jangan engkau menyembelih kambing yang ada susunya. Yang peringat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menunjukkan bahwa Nabi tahu Abu Haisam mau ke mana. Abu Haisam ternyata mau sembelih kambing untuk dipanggang, untuk dihidangkan kepada Nabi dan sahabat. Hana katanya bawa apa? Si kambing tu apa? Hana katanya Jawa je. Ya, pulang langsung untuk sembelih kambing. Hana tanya-tanya, pemulih ajam yang mana ini? Memang kita ada, memiliki, ya sudah, hidangkan. Tidak depa nyo tengah batai pajuh buluh. Ya, pulang beliau, Nabi mengatakan apa? Jangan engkau sembelih yang ada susunya. Kambing yang ada susu. Ya, Nabi, ini kata para ulama dalam menjelaskan hadis ini adalah Nabi ingin jangan sampai Abu Haisam terlalu membebani dirinya. Boleh kita melihat orang ingin memuliakan kita ingatkan jangan terlalu dia membebankan dirinya. Karena yang ada susu itu kan bisa dimanfaatkan. Ambil yang tidak ada susunya. Itu boleh engkau sembelih. Dah Nabi behai. Nyo kum jati kami tu behai. Ana gamanan. Padahal masuk behai rupanya jajak ya. Tia juga ya. Pupu yang nak lebih juga ya. Ya. Langsung maju Nabi ni pegang. Jati kami ya, tapi baik siangnya saja. Lalu dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akalu faqala hal laka khadimun. Setelah Nabi makan, dapat rutop sudah, dapat daging kambing lagi, ya. Jadi orang kalau kita memiliki ya, biarkan saudara kita, sahabat kita, orang-orang dekat kita juga merasakan apa yang kita miliki.
Backreat tanya. Ya. Kalau memang Allah berikan pada kita lebih, orang-orang dekat kita, sahabat kita, keluarga kita mesti juga merasakan apa yang Allah berikan pada kita. Itu lumrah hidup itu. Seperti itu. Ya. Jangan sampai kita diberikan ada oleh Allah, tapi sahabat, orang dekat, keluarga tidak merasakan keberadaan itu yang diberikan oleh Allah. Itu tidak normal. Tidak normal begitu. Terima kasih.